Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas tentang penyelidikan titik ekstrem dengan uji turunan kedua ya guys. Bagian dari materi tentang kompetensi dasar turunan fungsi aljabar. Oke, siap belajar? Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Sekarang kita lanjut ke uji turunan kedua. Turunan kedua fungsi dapat digunakan untuk menentukan jenis stasioner suatu fungsi. Syarat stasioner suatu fungsi di X sama dengan A adalah ini ya, f aksen A sama dengan 0, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian stasioner tersebut akan maksimum lokal jika f double aksen A-nya lebih kecil 0, akan minimum lokal jika f double aksen A-nya lebih besar 0, dan merupakan titik belok jika f double aksen A-nya sama dengan 0. Itu ya guys ya. Ini apa namanya? Hasil dari uji turunan keduanya. Oke. Kemudian turunan kedua fungsi dapat digunakan untuk menentukan kecekungan suatu fungsi. Jika f double aksen A lebih besar 0, maka fx cekung ke atas pada interval x tersebut. Jika f double aksen A-nya lebih kecil 0, maka fx cekung ke bawah pada interval x tersebut. Gitu ya guys. Oke, lanjut. Kita lihat contoh yang pertama guys. Tentukan titik stasioner dan jenis-jenisnya fungsi ini fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 7. Kita jawab ya. Pertama kali kita tentukan f aksen x-nya menjadi 2x min 4, kemudian f double aksen x-nya sama dengan 2. Ini kan lebih besar dari 0, maka nanti titik stasioner itu merupakan titik minimum gitu ya nanti ya. Kita cari dulu titik stasionernya itu f aksen x sama dengan 0, maka 2x min 4 sama dengan 0, x-nya 2, kemudian kita cari f2-nya, itu sama dengan 3, maka titik 2,3 ini titik stasionernya. Kita lihat karena f double aksen x-nya itu sama dengan 2 ini, itu lebih besar dari 0, maka titik 2,3 itu merupakan titik minimum. Itu kesimpulannya. Gampang guys? Baik. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang kedua guys. Tentukan titik-titik stasioner dan jenis-jenisnya dari fungsi fx sama dengan ini ya. Kita jawab ya guys. Kita cari turunan pertamanya. Ini adalah 3x kuadrat min 6x min 24. Kalau diturunkan lagi menjadi f double aksen x itu adalah 6x min 6. Oke, kita cari titik stasionernya dulu. F aksen x sama dengan 0, maka ini kita bagi 3 dulu semuanya. Kemudian kita faktorkan, didapat x1-nya minus 2 atau x2-nya 4. Kita cari f min 2. Ini kita masukkan di sini ya. Menjadi sama dengan 28, nanti titiknya adalah minus 2,28. Kemudian f4-nya ini kita substitusikan ke sini fx, maka didapat minus 80 atau titik stasionernya 4,-80 gitu ya. Nah, kita cek lagi sekarang pakai uji turunan kedua ya. F double aksen minus 2 kita masukkan di sini. Itu didapat minus 18 lebih kecil dari 0, maka nanti minus 2,28 ini adalah titik maksimum lokal. Oke. Kemudian F double aksen 4 itu didapat 18 ini. 24 dikurangi 6 itu lebih besar dari 0, maka 4,-80 itu merupakan titik minimum lokal. Gitu ya, paham ya guys? Baik. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga guys. Tentukan titik-titik stasioner dan jenis-jenisnya dari fungsi ini ya. Fungsinya kita jawab, kita cari dulu turunan pertama dan turunan keduanya menjadi seperti ini. Ya, 3x kuadrat plus 12x plus 12. Ininya 0 kan. Kemudian f double aksennya menjadi 6x plus 12 seperti ini. Kita cari titik stasionernya dulu, f aksen x sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0 ya. Kemudian kita bagi 3 semua menjadi x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan ini, x plus 2 kali x plus 2, maka
kita dapat X-nya -2 ya. Maka F-2-nya disubstitusikan ke sini menjadi -12. Oke, kita cek lagi. Jadi titik stasioner yang -2, -12, kemudian kita cari jenisnya. Double aksen -2 itu 6 kali -2 ditambah 12 ya, disubstitusikan ke sini didapat 0, maka titik -2, -12 itu merupakan titik belok menurut aturannya tadi. Gampang ya guys, bisa dimengerti. Oke. Kita lihat lagi contoh yang keempat guys. Tentukan nilai X agar Y sama dengan X kuadrat per X-2 akan maksimum lokal ya. Ingat ya, maksimum lokal ini nanti kita cari dengan uji turunan kedua. F double aksennya harus lebih kecil dari 0. Oke. Kita cari dulu F aksen X-nya. Ini dy per dx itu menjadi ini. Ingat ya guys caranya. Ini U aksen X, ini Vx dikurangi Ux kali U aksen X dibagi Vx kuadrat. Menjadi seperti ini. Oke ya. Paham guys? Kemudian kita cari turunan keduanya menjadi ini ya. Ini Ux, ini Vx. U aksen X-nya 2x-4, ininya x-2 kuadrat, ini Vx. Dikurangi ini Ux, ini Vx. Oke. Menjadi seperti ini guys ya. Kita sederhanakan menjadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang menentukan titik stasionernya. Ingat ya, dy per dx sama dengan 0, maka ini sama dengan 0. Oke guys. Seperti itu, kemudian ini difaktorkan keluar menjadi seperti itu. X1-nya 0, X2-nya 4, X3-nya 2. Gitu ya, ini X1, ini X2, ini X3-nya. Oke ya, kemudian kita cari uji turunan kedua ya untuk menentukan jenis-jenis titik stasionernya. Itu X1 sama dengan 0, maka F double aksen 0-nya itu sama dengan -1. Itu lebih kecil dari 0 gitu ya. Oh, berarti nanti 0, berapa itu merupakan maksimum lokal gitu. Berarti X1 sama dengan 0. Gitu ya guys ya, paham kan? Oke. Jadi pada X sama dengan 0, fungsi Y sama dengan X kuadrat per X-2 akan maksimum lokal. Begitu. Paham? Nah, nanti dicek lagi ya, apakah ini X2 sama dengan 4 itu dengan cara yang sama ini. Nanti ditentukan berapa ini, lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan. Gitu ya guys ya. Ini kan yang ditanya hanya maksimum lokal. Paham guys? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada kesempatan kali ini, membahas tentang uji turunan kedua untuk menentukan jenis-jenis titik stasioner. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video-video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.